Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalia Basir dengan NIM 2303010009. Nah, saat ini saya akan membahas tentang masalah mahar, di mana mahar itu ialah merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Pemberian mahar bukan hanya sebagai simbol penghargaan kepada mempelai wanita, tetapi juga merupakan syarat sahnya akad nikah. Dalam makalah ini, saya akan membahas tentang pengertian, dasar hukum, serta macam-macam mahar. Nah, adapun pengertian mahar. Mahar atau sodaqah secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan secara terminologi, mahar itu ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda keseriusan dan ketulusan hati. Mahar itu ialah hak istri yang harus diberikan oleh suami baik dalam bentuk akad, nikah maupun persetubuhan. Nah, adapun dasar hukumnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, ayat ini mewajibkan untuk seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersuntingnya untuk menjadi istrinya. Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami, artinya, dan berikanlah kepada wanita-wanita yang kalian ikat dengan mahar suatu pemberian sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian banggakan. Nah, adapun bentuk mahar. Bentuk mahar ini boleh dijadikan mas kawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharapkan Allah seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula dengan benda-benda yang tidak bisa dijadikan milik. Ada pula mahar yang berbentuk upah, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar ini berupah itu disebut nikah bil ijarah. Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada calon istrinya. Nah, adapun macam-macam mahar. Ya, mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua, yaitu mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham, atau emas. Dan yang kedua, mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Quran, bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian, jika dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu mahar musamma, di mana mahar ini yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri. Dan yang kedua, mahar mitsil, yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar ini mengikuti kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri, seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.